Kabulkan taubat ampuni dosa-dosaku. Teman-teman semuanya, saya akan jelaskan sedikit mengenai waria ini. Nah, teman-teman semuanya, jadi kita tahu bahwa apa yang dimaksud waria. Waria adalah yang berdandan dan bergaya seperti wanita. Dalam istilah fikih, mereka disebut dengan muhannats. Para ulama artikan dengan orang yang berpenampilan dan tabiatnya menyerupai wanita. Kemudian, muhannats ada dua macam, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika asalnya secara tabiat ia seperti itu, gaya yang ia tunjukkan bukan ia buat-buat, ataupun cara bicaranya dan gayanya pula bukan ia buat-buat, secara tabiat ia tercipta seperti itu. Untuk bentuk pertama ini tidak tercela dan tidak diberi hukuman. Jadi mendapat uzur karena tidak sengaja bergaya seperti itu. Dan yang kedua, jika secara tabiat ia tidak seperti itu, kemudian ia sengaja meniru wanita dari sisi gerakan maupun cara bicara, inilah yang tercela. Inilah yang disebutkan dalam hadis celaan untuknya, yaitu Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, halaman 264 sampai 265. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari nomor 5885. Dalam lafaz Musnad Imam Ahmad disebutkan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad nomor 3151. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah disebutkan Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Hadis riwayat Ahmad nomor 8309. Nah, teman-teman semuanya, jadi makna laknat adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis di atas disebutkan yang terlarang adalah gaya dan pakaian yang menyerupai wanita dan itu tidak terlepas dari penampilan waria yang bisa kita lihat. Nah, teman-teman semuanya, jadi seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah, yaitu tentang terkait masalah waria ini adalah penyakit. Maka harus diasingkan ya, bukan ditonton. Yang penting lucu, ceramahnya lucu. Nah, ini tidak boleh ya, karena nanti akan menular ya. Jadi perilakunya itu akan menular kepada orang-orang yang ada di sekitar tersebut. Dan ini harus dicegah ya teman-teman semuanya ya. Jangan sampai banci ataupun waria itu dijadikan panutan. Kira-kira dok, kalau LGBT ini bisa sembuh nggak ya? Soalnya saya termasuk orang yang religius nih dok. Nggak tahu kenapa ya dari kecil menginjak kelas 3-4 SD, setelah saya ingat-ingat tuh mulai ngerasa ada yang berbeda gitu loh dok. Kok saya suka sama teman sekelas, suka lihat guru yang berpenampilan menarik gitu loh dok. Dan ternyata itu berlanjut dok sampai sekarang. Kadang saya stres, menangis, benci dengan diri sendiri, dan takut ini adalah jadi aib keluarga. Sejauh ini sih memang saya nggak pernah dok berhubungan dengan lelaki walaupun banyak yang dekat karena takut dan merasa itu adalah salah. Saya merasa sendiri hingga ingin bunuh diri dok dengan apa yang ada di diri saya. Nah pembawaan saya ini sebenarnya dok lemah lembut. Suaranya saya juga nggak bass, otot yang nggak keluar terkadang bikin orang salah. Tapi saya nggak terlalu gemulai gitu loh dok, seperti layaknya kaum feminin. Adakah tips untuk menghilangkan rasa ini dok, karena sangat tersiksa sampai ingin bunuh diri dok? Begini, saya harus mengatakan bahwa ini gifted ya. Jadi artinya kalau untuk menghindari ya sulit. Anda harus bisa menerimanya. Bisa dua. Anda mau menerimanya atau Anda mau menghindarinya. Ini kan pengen menghindari. Pengen banget motivasinya menghindari. itu harus sangat kuat sekali. Ya. Nah, satu-satunya cara adalah ya tadi makin dekat ke agama, tapi itu pun tidak bisa menghilangkan keinginan tersebut. Apalagi Anda sudah merasakan bahwa ini datangnya dari kecil. Dari sejak kelas 4 SD Anda sudah mulai tertarik pada guru yang berpenampilan menarik. Dan Anda juga orang juga tidak menyangka kok Anda nggak lemah gemulai. Memang betul kan? Orang lemah gemulai pun
separuh heteroseksual tadi dikatakan, separuh homoseksual. Justru banyak orang-orang yang macho, 85% itu justru adalah gay. Oke. Nah, gimana ya dok sampai seseorang itu ingin bunuh diri? Saya kira yang pertama adalah bahwa Anda sendiri kan tidak menginginkan itu kan, tetapi ini adalah gift diberikan dari sononya, Anda. ya. Nah itu semua saya tidak tahu faktor mana yang Anda Lebih alami ya. yang Mendekatkan. dialami. Karena itulah seseorang yang menginginkan untuk kembali Normal. dalam tanda kutip normal, orientasinya itu membutuhkan session konsultasi yang cukup panjang, ya. Tapi langkah yang pertama adalah Anda nggak usah bunuh diri. Teman-teman Anda di luar sana juga banyak kok yang begitu. Yang penting adalah Anda tidak mengganggu orang lain. Yes. Dan Anda juga bisa meng-keep itu untuk Anda diri sendiri kalau Anda belum sanggup untuk coming out. Coming out itu artinya mendeklarasikan diri. Dan yang kedua, yang terpenting juga adalah sepanjang Anda masih bisa mengontrol dan mengetahui bahwa ini adalah satu penyimpangan secara agama ya, maka Anda sebenarnya masih bisa dalam batas-batas koridor, bukan seorang psikopat. Ya, yang penting jangan sampai Anda mempengaruhi orang lain, mencari korban untuk menjadi pasangan Anda. Itu aja. Di pesantren ini juga aku dapat perlakuan yang sama ketika aku waktu di SD, yaitu ya karena aku udah terlihat kemayu, jadi aku kalau mata pelajaran olahraga, main bola, itu biasanya aku pasti udah khawatir gitu, udah merasa nggak enak, gimana ini, nggak nyaman banget gitu. Pasti pas mau nendang bola, kalau bolanya mengarah ke aku, biasanya aku diejek gitu. Nah kenapa banyak waria yang putus sekolah? Biasanya itu karena nggak nyaman di sekolah, dibully kayak gitu. Nah itu ditambah ini aku ada sedikit cerita sedikit gimana gitu ya. Waktu di pesantren kan anak laki-laki itu biasanya digabungin satu asrama gitu, satu pondok gitu. Kalau di pesantren itu ada asrama laki-laki, ada asrama perempuan gitu, jadi dipisah semuanya. Pondok laki-laki, pondok perempuan gitu, dipisah, nggak boleh nyatu. Nah biasanya kalau di satu asrama itu satu kamar itu petak-petak kayak kelas juga, modelnya berbaris gini tapi petak-petak kecil gitu. Nah biasanya satu asrama itu diisi 5-6 orang gitu. Nah waktu aku pernah pengalaman aku waktu tengah malam lagi tidur. Biasanya kan kalau tidur pakai sarung, jadi teman aku pas tengah malam dia kayak masukin alat kelaminnya dia ke bagian belakang aku, guys. Jadi kan aku tidurnya miring kayak gini, terus dia dari belakang gitu. Itu aku nggak tahu ya, karena kita kan tidurnya berbaris 6 orang gitu. Nah yang di samping aku ini ngelakuin hal semacam itu. Nah untuk pas tengah malam kejadiannya. Jadi abis itu aku mungkin aku tidurnya saat itu ngorok. Nah pas aku bangun, otomatis ngorok aku ini stop dong, berhenti gitu. Nah dia kayak tahu kalau aku bangun, akhirnya ditarik lagi. Nah dari situ kan dia udah tahu kalau aku tuh emang kemayu gitu, suka sama laki-laki. Karena di video kayak seperti di video sebelumnya pernah aku ceritain bahwa aku dari kelas 5 SD, di kelas 5 SD juga aku udah suka sama laki-laki, teman satu kelas aku yang menurut aku tampan banget. Itu cinta pertama ya, jatuh cinta pertama gitu. Nah pengalaman berikutnya waktu di pesantren, jadi satu kelas sama aku ini ada yang tahu kalau aku suka sama laki-laki. Nah dia kalau misalkan bel bunyi terus istirahat, biasanya dia ngajak aku ke pondok, ke asrama gitu. Aku ngelakuin gimana ya yang menurut aku tuh nggak nyaman banget aku lakuin di situ.
yang menurut aku jadi aku tuh mengotori, berdosa gitu. Aku sempat ngelakuin yang gimana, yang menurut pesantren itu haram gitu dilakukan. Ya aku sampai yang moral ke dia loh guys, moral punya dia, si teman satu kelas aku ini. Itu untuk beberapa kali berulang-ulang kita lakuin setiap jam istirahat. Nah dari situ aku udah ngerasa nggak nyaman sekolah di pesantren. Kenapa aku nggak nyaman? Ya karena satu bulian yang aku alami kayak di mata pelajaran olahraga gitu. Yang kedua ya itu aku nggak nyaman ngelakuin hal semacam itu di pesantren itu. Jadi aku ngerasa berdosa, merasa mengotori gitu. Jadi ya udahlah aku keluar gitu. Nah ditambah satu lagi faktor yang tadi aku ceritain bahwa aku adalah dari keluarga yang tidak mampu. Sebenarnya untuk ngelanjutin sekolah itu mampu, cuman akunya aja yang bukan gengsi ya. Nah banyak faktor gitu yang membuat aku harus keluar dari sekolah itu. Yang paling utama yang gak nyaman itu. Terus aku ngerasa asing karena kan di pesantren itu kan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi aku ngerasa asing selama aku di pesantren itu, ngerasa asing sama semua teman satu pondok, satu asrama laki-laki. Setiap hari harus mereka yang aku liatin. Bahkan ustadz yang lagi mandi di kali di pesantren itu juga mandinya di kali, kalinya bersih jernih, mandi di kali gitu. Jadi aku ngerasa berdosa suka ngeliatin, ngintipin gitu punya mereka gitu. Kalau biasanya kan kebanyakan mandi pakai kain doang kecil, kalau nggak pakai celana dalam gitu. Jadi aku nggak nyaman, masalah itu aku nggak nyaman guys. Jadi buat anak kalian kalau kira-kira ini untuk pelajaran, kalau ada seorang anak yang dia bilang dia nggak nyaman, ya jangan dipaksain gitu. Nah akhirnya aku keluar pas kelas 2 sanawiyah itu. Aku keluar dari situ, kabur. Niatnya mau ke kota nih, karena aku di Medan. Nah aku mau ke Medan kota nih, soalnya saudaraku banyak yang di kota, tinggal di kota gitu, merantau dari kampung. Jadi aku niatnya mau kabur ke sana. Tapi sayangnya pas di terminal bus, keluarga aku tahu kalau dia dapat telepon kali informasi dari pesantren kalau aku kabur. Aku jualin kompor yang itu loh, kompor sumbu. Nah, kompor minyak tanah. Nah, dulu itu murid-murid harus punya itu buat masak gitu. Karena masak sendiri. Nah, itu aku jualin semuanya, beras gitu. Terus sayangnya pas di terminal bus aku ketangkap sama ibu aku, sampai dia nangis-nangis meluk aku gitu karena mau kabur gitu. Akhirnya aku dibawa pulang guys. Pas aku dibawa pulang ke rumah, jadi aku mau balik ke sekolah itu, aku udah nggak mau lagi, udah malu. Akhirnya putuslah sekolah. Ini itulah guys pelajaran yang bisa kalian ambil, bahwa kenapa banyak waria yang putus sekolah, karena itu nggak nyaman. Pas di sekolah dia ada sesuatu yang ngerasa nggak nyaman, akhirnya kabur gitu. Nah pas di kampung, hengkang-hengkang di kampung karena udah pengangguran gitu, paling cuma ikut orang tua bertani, berkebun gitu. Nah aku punya pengalaman. Nah ini pengalaman benar-benar gimana ya, kisah hidup aku sebagai waria pecah gitu. Nah ini pecahnya. Sebelum-sebelumnya kan paling aku di kampung itu paling sama teman-teman yang kayak aku juga. Kalau di kampung itu biasanya waria nggak rambut panjang tapi pendek gitu. Nah itu biasanya pergi main, ngumpul kalau lagi ada kayak apa namanya organ tunggal gitu. Nah pas suatu saat nah itu aku belum ngelakuin yang gimana-gimana sama cowok. Biarpun aku udah suka sama cowok, aku dari dulu belum pernah ngelakuin yang gimana-gimana sama cowok. Nah pas pernah suatu hari ada kejadian, kan di kampung aku tuh mandinya di kali seperti yang aku ceritain. Nah pas aku lagi mandi di kali,
apa namanya, kalinya itu kebetulan di bawah jembatan jalan kampung itu. Nah di bawah jembatan ini ada kali. Nah pas aku lagi mandi di kali itu suasananya waktunya itu pas habis maghrib gitu, pas maghrib lah ya gitu. Jadi sepi. Nah cuman ada 2 orang di situ di kali itu. Ada 2 orang bapak-bapak lagi cuci, yang satu cuci motor, yang satu lagi nungguin dia di atas udah selesai mandi gitu. Terus udahlah ya, aku seperti mandi biasa aja. Karena itu emang udah biasa bahwa orang yang selewatan doang mampir ke kali itu mandi gitu. Nah pas aku lepas semuanya baju, kebetulan aku nggak bawa kain buat mandi gitu. Jadi aku telanjang gitu, naked lah gitu. Nah pas aku lepas semua pakaian, dia ngomong gini, kok kok dilepas nggak takut terbang, katanya gitu. Nah aku jawab gini, ya nggak apa-apa terbang, malah bagus kalau kalau nggak ada, aku gituin. Ya itu aku jawabnya spontan karena ya itu kembali ke jiwa aku yang tadi aku bilang bahwa aku tuh jiwa perempuan gitu. Nah dari suara aku yang pas ngejawab ini, dia ngeh gitu, ngeh kalau aku, oh ini anak alay, ini apa sih namanya, kayaknya calon waria gitu. Nah pas aku lagi mandi, guys, terus nah dia tiba-tiba mandi, yang tadinya dia nyuci motor, dia juga tiba-tiba mandi. Dia nyamperin aku, bantuin aku dong gosokin punggung. Nah kalau itu kan emang udah hal yang biasa, hal lumrah, kalau di mandi di kali di kampung itu gosok-gosokan gantian gosok-gosokan punggung udah biasa lah ya gitu. Ya udah aku bantu, aku gosokin punggungnya gitu. Terus tiba-tiba dia menghadap ke aku, gitu ini, hah? Nah kalau itu udah bukan hal yang biasa lagi, karena kalau bagian ini kan udah bisa sendiri, nggak harus bantuan orang gitu. Nah ya udahlah ya gitu. Aku gosok lagi gitu, dadanya aku gosok, ya udah gitu. Nah tiba-tiba dia narik tangan aku ke arah punya dia gitu. Terus aku kayak yang gimana sih, sebenarnya mau, tapi karena itu baru pengalaman pertama, jadi masih bocah, terus malu-malu kucing gitu. Ibaratnya itu aku masih kayak SMP, masih kelas 3 SMP gitu, yang kurang pergaulan gitu. Akhirnya aku kayak malu-malu gitu, akhirnya aku kabur ke tengah kali itu. Nah tadinya dia kejar, dia nyelam gitu, kejar nggak dapat, akhirnya dia balik ke pinggiran gitu. Nah pas aku balik ke pinggiran gitu, karena dia kan udah balik ke pinggir gitu. Jadi aku balik ke pinggiran gitu, mau ngambil sikat gigi, mau gosok gigi. Terus dia nyamperin aku lagi, aku langsung dipegang gitu yang keras. Terus ini akhirnya aku kayak pasrah malu-malu kucing gitu loh, pasrah tapi sebenarnya gimana gitu. Nah dia memutar badan aku, itu keadaannya gelap karena itu kan habis maghrib tuh, keadaannya gelap. Dia putar badan aku, akhirnya dia memaksa gitu untuk masukin itunya dia ke aku, guys. Terus ingat banget masih dikit doang gitu yang ini masuk gitu. Terus aku kesakitannya minta ampun banget, rasanya gimana ya, rasanya di sini tek gitu di sini, terus penglihatan buram gitu, puyeng gitu. Ternyata benar, perempuan juga kalau katanya baru pertama kali pasti rasanya kayak gitu. Terus aku ngomong ke dia, udah bahasa Indonesia aja ya, soalnya kan sebenarnya bahasanya beda kalau di sana. Udah Pak, nanti aku malah teriak, yang ada nanti didengar orang, aku teriak aku gitu. Ya udah katanya gitu. Terus akhirnya dia lepas, terus untuk melanjutinya akhirnya aku disuruh untuk oral punya dia. Akhirnya aku lakuin sampai selesai, sampai kelar gitu, guys. Terus aku ingat, nah setelah itu selesai, yaudah aku mandi biasa, dia juga mandi biasa, udah selesai, udah kelar gitu. Terus aku pulang ke rumah. Terus nyampe di rumah
aku perhatiin ternyata itu udah ada darah ngalir sampai kaki di sini, sampai kaki gitu. Untungnya nggak ada yang ngelihat, nggak ada orang yang ngelihat. Nah itu gimana ya pengalaman. Nah di situ aku yang namanya pertama kali ngelakuin hal-hal kayak gitu. Itu aku di sekitar umur berapa ya? Kalau misalkan kelas 3 SMP ya di situ. Nah karena sebelum-sebelumnya itu ya aku kalau pergi sama temen-teman nonton organ tunggal ya paling cuman ya ketemu sama cowok gitu, digoda-godain, itu udah senang banget rasanya. Kalau di kampung-kampung tuh kayak gitu. Beda sama kayak di sini. Kalau di sini kan bergaul langsung ngelakuin gitu. Kalau di sana enggak sih, beda. Halo. Halo. Nah, namanya siapa? Nadine. Shirley, Vivi. Elsa, Namaku Wanti Soraya. Nama asli kamu siapa? aku, Nama Sandi, lahir. Dian. Firmansyah Muhammad Ridwan. Larry. Mbak Nadine sekarang kerjanya apa? Profesi sekarang? Sekarang aku statusnya Ngamen. kerja di dunia malam. Nerima tamu. Apa? Nerima tamu. Di? Klub malam di daerah Jakarta Barat. Sebelumnya apa? Aku dulu Aku kerja di toko baju. Pernah kerja di kantor percetakan. make up. Di tempat spa sih. Berapa lama? Cuman sebulan. Jadi Waria. Ini ya Waria udah dari kapan? Ya benar-benar terjunnya mah Aku dari kecil. sejak aku kelas 2 SD. Emang perubahan-perubahan apa sih yang terjadi mulai dari semenjak kecil sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi Waria? Yang Ya paling kan, drastis ya yang ini terlihat kita dari kecil nih. Udah ngerasa ada yang beda nih di diri gue. Mulai dari ini ya, dari seksual ya. Udah punya orientasi seksual yang berbeda sama teman-teman laki-laki aku yang lain gitu. Tapi kalau udah mulai ke ciri-ciri ke ceweknya ya udah dari kecil. secara seksual nih bener-bener kayak ngerasa sama sesama jenis aja kah atau sama lawan jenis gitu? Sampai kemarin saya berjodohin sama perempuan. Perempuan itu dan nerima apa adanya, saya mau nerima apa adanya aku. Tapi akunya nggak mau. Aku nolak. Karena aku ngeidentifikasi diri aku ini perempuan loh kak. Ih, gimana gitu kan? Ya, tapi di lain sisi, tapi nikmat gitu. Jadi pikir ya udahlah. SD aja kelas 6 aku udah mejeng. SD aja kelas 6 aku udah mejeng. Ah, Zamannya serius, taman diajak-ajak sama Kabunga, zamannya Taman Lawang dulu. lama. Enggak. Aku waktu itu tahun 82 kalau nggak salah. Bayarannya Dulu masih murah. berapa? Masih zamannya 2000. 2000. Gedean waktu 2000 sekarang Pasti 200. dapat 1000. Pas kelas 6 SD cuman 2000. Itu tapi apa namanya? Orang tua tahu nggak itu hal-hal itu? Enggak, aku sembunyi-sembunyi. Aku nggak. Paling katanya, Pak aku mau main sama teman, mau nginep, gini-gini. Udah gitu aja. Oh alasannya itu. Padahal mah mejeng ya. Tapi aku pulang pagi, jujur sampai rumah nggak tidur, kan udah tidur. Pendapat orang tua kayak gimana dengan hal itu? Orang tua ya Orang tua mah udah meninggal. Dari Maaf ya. ya, Dua-duanya. ya, Berarti udah di itu maaf dari kapan? ya aku dari kecil. Berarti tinggal sama Aku sendiri. Aku udah ngerantau di luar dari keluarga udah lama. Ya emang sempat istilahnya saudara-saudara nentang semuanya. Ya mana ada sih adik-adiknya, istilah kan aku yang bungsu. Adiknya yang mau jadi gini pada setuju. Kan orang tua udah meninggal, katanya mau jadi apa. Ya bingung juga, akhirnya aku mutusin keluar dari rumah. Orang tua mana sih yang mau nerima anaknya lahir kayak gini gitu ya kan? Kalau ada pilihan pun aku nggak mau dilahirin sebagai orang kayak gini gitu. Tapi untungnya alhamdulillahnya orang tua kayak nggak lu tuh cowok nggak kayak oh, anak gue beda. Jadi orang tua aku itu udah paham kalau aku ini waria. Oh ya udah dia tuh ada perbedaan kayak gitu. Pas pertama kali manjangin rambut itu pernah sempet diuber-uber sama kakak. Kakak laki-laki aku itu bener-bener nguber-nguber yang gimana sih, nuntut aku tuh harus, lu tuh laki-laki katanya gitu kan, lu yang sewajarnya aja katanya gini-gini. Ya gue sewajarnya kata aku gitu ya, gue ngikutin naluri gue loh kata aku gitu. Ya hidup gue kayak gini gitu loh. Ih gimana, pengen nangis deh. Karena juga saya suka nangis sendiri gitu batinnya. Kenapa gitu saya terlahir jadi begini, aku juga kadang-kadang berpikir begitu. sekarang
punya pasangan dong? Aku dulu pernah kan udah capek ngurusin laki. Aku mah nggak pengen laki, pengen mentingin apa diri sendiri dan juga untuk keluarga aku aja gitu cukup. Pernah nggak sih ada kayak pelecehan yang terjadi? Zaman SD sih sebenarnya. Aku kelas 3 SD jujur. Sama guru olahraga. Aku pernah diiming-iming duit tuh zaman 1000 dulu kan besar kan namanya aku sekolah kan. Kasih uang 1000 aku diiming-iming. Katanya ntar mau dikasih nilai bagus, tapi mau diapain? Udah tuh aku akhirnya di istilah bahasa itunya di udah tuh. Mama aku tanya, kok di kamar si Imang, panggilnya kan Imang aku. Orang itu sampai darah kan keluar di itu, di celah dalam. Ditanya waktu dicuci dari kakak. Iya kemarin-kemarin katanya ngeluh kalau buang air katanya sakit. Itu lama nyimpennya sampai SMA aja. Ya itu kadang masih ingat. Dari tahu waktu itu SMA. Ya. Itu aku ngeliat laki-laki gitu trauma, kayak ketakutan. Nah dari selama perjalanan kamu menjadi waria, ada pengalaman terburuk nggak? Aku pernah pengalaman Aku lagi goyang-goyang udah lama, goyang gitu. Kadang-kadang orang itu disiram air Disiram Sama orang. sama BG, ada anak-anak. Ya anak-anak baru gede. itu dekat kosan. Iya bener-bener ya Allah, nggak kenapa-napa disiram air. Jadi aku memikirnya positif aja sih. Mungkin dia kesel sama orang-orang kayak aku ya. Jadi Aku biasa aja, karena mereka rame ya udah aku jalan, tapi nyampe warteg aku nangis. Pernah nggak? Ada nggak sih organ tubuh dioperasi gitu? Untuk saat ini Payudara sama pantat. suntik hormon sih. biar lebih kelihatan feminim tuh ya udah suntik hormon ini aja biar ya bener sih kenyataannya berubah dengan 80% ya. 80% perubahannya. Iya, kalau di aku, tapi mungkin kalau di waria lain mungkin Itu aku masih mikir panjang. Karena Nggak itu tadi. berani efeknya. Tapi pernah nggak sih ada penyesalan juga dalam diri? Kayak pengen berubah gitu? Mungkin Ada semua pemikiran ke situ. Kayak merubah penampilan gampang, tinggal potong rambut. Tapi kalau kayak ngerubah raga, ngerubah sifat itu pasti nggak bakalan bisa. Suatu saat aku janji sama diri sendiri, sampai sama kakak tertua aja, tenang aja, aku pasti berubah. Nggak selamanya aku gini. Nah hal-hal apa sih yang sebenarnya ya selain kayak gitu yang bikin kamu tuh sedih banget lah? Apa? hujatan, Cacian orang. itu pasti, bahkan sering. Sedih ya kadang ya dari keluarga. Iya kalau nelfon terus minta kirimin, kalau terus aku nyalain itu baru nangis. belum bisa ngebahagiain orang tua. Belum bisa ngebahagiain orang tua. Nah di situ kita ingat keluarga. Pokoknya aku mah kayak gini, keluarga aja. Makanya aku kayak gimana pun keluarga tuh aku bilang pasti nerima aja, alhamdulillah. tapi jujur dari kecil aku nggak pernah kena tangan orang tua karena aku nggak pernah ngelawan. Makanya aku kalau udah melin jujur nangis ke atas. Aku selalu nggak pernah ngelawan orang tua, aku jujur nggak dari kecil. Sampai almarhum, aku udah almarhum semua sih. Ayah, ibu udah almarhum, jadi detik-detik terakhir ibu menghembuskan napas, dia cuma bilang titip aku gitu Kak. Apa Mbak? Yang namanya ibu, Iya. tidak ada seorang ibu yang membuang anaknya. Bahkan dia ngerasa kalau ya anaknya salah gitu, tapi dia ngerasa dia bener-bener tidak melakukan apapun selagi kita masih berpositif, masih bisa menghargai, menghormati keluarga kita, pasti akan diangkat sebagai anak, tetap dia anak saya. Misalnya keluarga ada yang nonton atau apa sih sebenarnya? Ada kata-kata apa yang pengen diucapin ke mereka atau yang belum sempat dibilang gitu? Pengen bahagia kan cuma tinggal nenek aku aja, orang tua udah nggak ada. Oh iya, tinggal nenek ya. Karena aku juga dari kecil tinggalnya sama nenek. Ya pengen ngebahagiain nenek aku aja udah. Ya terima kasih aja sama keluarga. Nah, aku ngomong, aku minta maaf kalau aku udah nggak bisa ke hidup kembali semula dan juga nggak mungkin aku bisa berkeluarga seperti rumah tangga orang lain itu. Seperti aku nikah, aku udah nggak bisa nih dengan perempuan gitu.
ucapan terima kasih doang sih. Aku nggak pernah makasih ya Bu, jarang sekali sih ngucapin itu. Cuma bilang, Bu hari ini mau makan apa, hari ini mau beli apa. Semoga capai beli rumahnya. Tapi aku janji kok sama keluarga bakal berubah. Tapi kita belum tahu kapan itu waktunya. Ya dia pengen tinggal di kampung, katanya kan pengen tinggal di kampungnya dia, pengen aku yang ngurusin. Cuman ya kan kadang-kadang orang mandang banci di sebelah mata sampah masyarakat atau apa. Kan kita belum tahu, orang normal aja belum tentu bisa ngelakuin hal seperti yang Banci lakuin. Biar nutupin kuping mama yang udah diomongin orang-orang lagi. Biar beli mulut-mulut mereka. Tapi kalau untuk pesan ke ibu ya, terima kasih banyak udah ngejagain aku sampai detik terakhir, nafas terakhirnya ibu. Mbak, makasih udah hadir, makasih udah cerita. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang kena. Makasih semua. Makasih ya. Kamu tahu diri kamu itu gay sejak kapan? Kalau tahu diri aku seorang gay atau enggak semenjak belok begitu ya intinya ya. Dari kecil sih udah suka sesama kayak gitu, dari SD udah berasa sih. Semenjak sakit hati sama perempuan. Jadi aku sendiri kayak yang nggak ngerti juga, pacaran baru pertama tiba-tiba dia approach sama senior yang cowok, jadi lebih nyaman gitu loh, karena dia yang lebih dominan. Dari situ sih akhirnya sama kayak mulai nonton series kayak gitu yang seputar LGBT. Akhirnya waktu itu memutuskan jalanin, dari situ sih mulanya waktu itu. Terus dari sisi lain juga aku dari kecil memang suka hobi nari gitu, pokoknya lebih suka berbaur ke arah wanita gitu, hobi-hobi wanita kayak main boneka, terus main tari-tarian gitu. Nyokap cuma ngomong, mama tahu kamu dari kecil kamu seperti apa, mama tahu sifat kamu seperti apa. Semua orang jika dipaksa berubah itu tidak bisa, harus dari dalam hati kita sendiri yang dirubah. Kalau kita merubah kayak orang tua nyuruh kita, ayo dong lu berubah kayak gitu, lu nggak begini, lu dirukiah atau diapain kayak gitu, pasti tetap aja bakalan sama kayak gitu. Banyak teman-teman aku yang kayak gitu, tapi cukup kayak ada masa capeknya sendiri. Lo bakalan capek di dunia ini dan lo bakalan berubah nantinya kayak gitu. Pernah gak sih sebelum menjadi gay itu emang pernah ada kayak pelecehan sebelumnya? Kalau pelecehan sebelum jadi, pas sudah jadi gaynya ya. Kalau sebelum pernah? Kalau sebelumnya tuh nggak pernah. Karena waktu aku SMA juga lingkungannya itu cuma sebatas sekolah, tempat les kan. Mungkin mengalaminya itu ya di tempat pas sudah gede ya mungkin ya. Pas sudah emang jadi gaynya, kayak misalnya di klub kayak gitu. Kadang kan ada aja pasti sekali dua kali kayak gitu. Ada nih satu cowok yang dia demen banget ngata-ngatain gue lah, karena ya apa sih lu kayak cewek banget. Terus satu waktu ada dia nge-jokesnya itu kayak sambil ngeremes bagian apa ya, genitalia gue. Yang mana itu di situ gue marah banget. Tapi kayak gue bukan orang yang nonjok atau gimana juga, gue ya udah mendem aja. Sekarang ada pasangan? Enggak sih, lagi enggak ada. Kayaknya gue bisa pacaran. Sampai sekarang ada? Punya. Cuma sekarang lagi ada renggang karena dia udah punya istri. Kita gak nyebut diri kita pacar sih, cuma kita punya hubungan serius, terus kita sempat berpikir untuk mungkin suatu saat tinggal bareng, pelihara kucing, entahlah. Nah, kalau biasanya kamu kalau nyari pasangan itu lebih dari teman ke teman kah, atau melalui medsos kah, atau gimana? Yang udah-udah sih kadang aku nyari teman kayak teman kenalin, tapi yang terbaru ini sih dari sosial media sih, dari Instagram ketemunya. Kalau aku kan suka ngobrol orangnya, kita bertemu di salah satu kafe, ngopi, ngerokok, minum kayak gitu. Mungkin dia ada perasaan apa-apa, tiba-tiba dia ngomong. Nah aku jujur juga karena aku kan kerja begini.
dia nerima, it's okay. Berarti kamu nggak termasuk dalam sebuah komunitas gay gitu nggak? Nggak ada komunitas yang sampai misalnya melabel dengan nama komunitasnya apa yang seperti itu. Cuman ya itu orang-orang kayak gitu semua. Nah itu kenalnya dari mana? Ya kenal dari teman ke teman sih, lo download aplikasi ini gitu. Karena kan yang aku tahu juga di Jakarta sebenarnya kurang sih yang seperti itu, kayaknya bisa dibilang nggak ada gitu. Kalaupun ada kayaknya juga tidak mungkin berani. Ada nggak sih ciri-ciri orang nih, kalau kamu nih ngeliat orang, dia pasti gay nih, ada nggak? Ada. Aku udah punya radar, punya referensi sendiri. Kita bilangnya gaydar kan. Apa gimana? Gaydar. Gay radar. Oh gay radar. Ya gay radar, gaydar. Okay. Oh dia sama-sama kayak aku nih gitu. Oh dia strike gitu. Ada. Kita juga punya feeling dan kamus bahasa tersendiri untuk menilai ini apa gitu. Kita tahu itu. Dari Tangkapan mata aja pasti udah ngeh lah kayak gitu. Kalau misalnya kayak misal aku gitu, dari jauh dia ngeliatin. Kita tuh bukannya ngeliat sedikit aja, kayaknya dia begitu juga deh. Kalau orang straight nggak mungkin yang gimana misalnya, jadi kelihatan sih kayak gitu. Kalau ditanya ke kamu role-nya sebagai apa? Kalau aku, gua kayaknya first. Aku bottom dan aku pernah jadi top. Aku first. Kalau saya yang semi botnya berarti. Oke. Ada nggak sih rasa takut terhadap penyakit-penyakit? Pasti takut itu pasti ada. Terutama ya itu dari kejadian yang pertama kali itu gak safe sex. Itu nggak safe sex. Itu nggak safe. Terus selanjutnya gue langsung kena gonorea. Tahu gonorea? Nggak tahu. Itu kencing nanah. Oke. Setelahnya, gue langsung cek, terus gue ke puskesmas, langsung tes HIV dan segala macamnya. Untungnya cuma satu penyakit aja. Dari situ langsung gue gak mau lagi unprotected. Berarti dari situ selalu safe. Kalau aku sering cek. Itu per minggu, per bulan? Per 3 bulan. Per 3 bulan? Iya. Pernah nggak sih kayak dapat cibiran dari orang-orang gitu? Banyak. Sebenarnya nggak terlalu tersinggung, tapi sedih aja gitu. Sedihnya tuh misalnya orang-orang lain bilang, lo banci atau apa? Ya saya terah. Asal gue nggak minta duit sama lo juga. Kayak gitu. Orang mau caci maki aku apa ini itu, bodoh amat. Aku selagi nggak minta, nggak ngerepotin mereka, aku nggak mau dengerin. Tapi pernah ini nggak kayak mikir ke depannya gitu, kayaknya bakal normal deh? Kalau keinginan dalam hati kecil belum ada, dibilang aku benar-benar belum ada pemikiran kayak gitu. Ya gua gak kepikiran juga buat nikah sama cewek. Karena aku juga udah terlanjur nyaman juga, dan aku juga udah nggak sama perempuan, udah nggak ada sama sekali. Dari situ aku tuh udah sangat trauma banget, dan karena itu cewek aku itu bukan pacaran di belakang aku aja, karena dipakai sama sama teman aku. Tapi lu ada kepikiran punya anak gak sih? Ada. Aku real dari hati paling dalam aku tuh pengennya adopsi. Bahkan aku punya teman PSK, aku bilang gini, kamu jika hamil jangan sampai digugurin. Kamu kasih ke aku. Kamu minta susu atau apa waktu di saat kamu hamil, aku kasih. Kamu persalinan aku kasih, tapi jangan digugurin. Gue beruntung banget sih. Gue ada di keluarga yang benar-benar open. Soalnya nggak banyak orang seberuntung gue punya ya gitu. Maksudnya kan banyak orang yang nyampe diusir lah, ada yang nyampe nggak dikasih makan atau apa. Gue bener-bener beruntung mereka nerima gue apa adanya. Sebenarnya aku pengen bilang ke mama aku kayak ya minta tolong dia mungkin lebih sabar aja. Kalau memang dia punya harapan di aku yang besar untuk aku tuh bisa balik straight lagi, ya pertahankan itu gitu dan doakan itu selalu. Kalau memang mungkin nanti jalannya udah waktunya aku untuk balik, kata Tuhan yes dan aku yes, yang nggak menutup kemungkinan bisa gitu loh. Tapi kalau untuk sekarang belum, ya jangan bersedih hati banget kayak gitu, karena aku sebagai anaknya itu juga kalau punya pilihan mau memilih, cuman sekarang nggak punya pilihan. Keadaan tuh nggak memberi aku banyak pilihan gitu. Aku minta maaf banget. Mungkin aku sih udah biasa laki-laki sama laki-laki, maksud aku ya di hati aku. Kalau di kampung aku kan namanya orang kampung, orang daerah, dan orang tua juga mungkin di hati mah kayak ada rasa apa, aku minta maaf.
Terus aku juga tuh minta maaf udah mencampur makanan mereka dari uang yang dapat kerja begini. Yang ketiga, aku belum bisa mengambil lahan yang telah digadai buat waktu kuliah. Terima kasih banget nih udah cerita banyak tentang apa yang terjadi, gimana semua ini berawal. Saya dan tim mohon maaf kalau ada pertanyaan yang mungkin kurang serak di. Makasih sekali lagi ya. Kalau bisa putar waktu ke belakang, apa yang lu pengen tidak lakukan, Luna? Ya gue nggak mau terakhir seperti ini, Bang Denny. Itu satu ya? Iya, itu satu ya, maksud aduh. Itu bukan suatu hal yang ya. Santai lah. Maaf ya Luna ya. Maaf yang ngingetin lagi, gue tahu lebih enak melupakan daripada mengingat ya. Iya, makanya gue kalau inget masa lalu gue tuh pahit banget perjuangan gue. Nggak tahu ya apa, gue juga ngerasa gue tulang punggung keluarga waktu mama gue masih ada. Bokap gue udah meninggal waktu gue SD. Gue tinggal di gang kecil yang dimana tuh gue keluarga besar tapi gang kecil, gang sempit kayak gitu. Terus mak gue tuh bener-bener ngebesarin anak-anaknya sampai gede. Terus mak gue pernah ngomong sama gue, Lun, nanti kamu kerja jadi ini ya, kalau kamu cita-cita kamu harus kayak gini ya. Gue tuh maksudnya gue nggak bisa gitu ngewujudin apa yang mak gue pengen gitu, karena gue ngerasa sebetulnya jati diri gue, ya gue pengennya kayak gini, cuma gue kayak dipaksa, gue kayak terpaksa kayak gitu loh Bang. Gue ngerasa, aduh gimana ya, sebetulnya ini bukan gue banget. Gue dulu pernah sekolah STM loh Bang. Disuruh sekolah STM. Biar lebih laki. Bukan lebih laki maksudnya. STM itu nggak menutup kemungkinan hanya jadi kayak yang apa namanya tuh mekanik. Lebih mandiri lah. Ada juga kan yang STM tuh yang langsung yang jadi di IT-nya gitu, di komputer. Cuma gue nggak bisa menuhin itu semua. Dikasih gue kerja keras yang seperti itu pun gue nggak bisa gitu, karena gue lemah. Sampai gue dibully di sekolah STM itu, gue sampai di pelecehan ada, gue dilecehin kayak gitu. Ya di situ gue mikir lagi, kayaknya gue nggak bisa. Gue harus pasrah, maksudnya ya hidup gue sebetulnya harus kayak gini gitu loh. Terima aja. Iya, gue terima aja, maksudnya gue harus nyempurnain diri gue. Sebelum batin gue tuh menolak gue seperti itu gitu loh. Gue tuh harus ngerubah. Kalau masalah dosa, jelas dosa. Tapi gue ya kembali ke manusia itu juga, maksudnya kan gue salah satu orang yang serakah ya. Udahlah, mau dosa atau enggak itu kan urusan gue sama Tuhan. Makanya gue ngelakuin hal-hal seperti ini. Gue sampai sejauh ini tiba-tiba operasi, gue tuh ngerasa kayak nggak sadar loh Bang. Tahu-tahu gue udah sejauh ini udah cantik aja. Makanya gue pengen ngajak lu ngobrol di sini supaya paling nggak kan, maksudnya kita kan teman lah ya. Kalau lu nganggap gue teman, gue tuh sangat mengagumi sisi kelembutan yang ada dalam diri lu, ya kan? Karena menurut gue, lu tuh adalah orang yang jujur, orang yang berusaha untuk terbuka, orang yang berusaha untuk berubah, orang yang berusaha untuk lebih baik. Cuma kan kita kan harus berdialog supaya kita tuh sadar kita udah sejauh mana. Kalau enggak kan tahu-tahu kita udah ada di mana dan ujungnya apa. Pas udah pada gede-gede ibu saya meninggal berisatan. Nah udah gitu, kamu kenapa sih katanya kalau pulang ke Surabaya bawanya laki-laki. Nah bapak saya tuh aneh, galak. Saya diuber-uber dibawain golok, saya mau dibacok ya. Saya lari udah pegang, nah saya dimasukin kamar. Masukin kamar saya dibakar sama ditaruhin merang. Apa tahu dipasung, kalau kayak orang Jawa dipasung. Aduh saya kan lama-lama asap ya di dalam kamar itu. Saya tendang, saya jebol tuh ini, saya kabur. Saya tuh nggak bawa apa-apa, bawa baju yang dipakai doang. Saya tidur di jalan-jalanan ya, di pinggir-pinggir toko dicari.
sama dia. Kalau ada orang ini katanya tangkap aja sama polisi, katanya bawa ini. Ya karena memang kita udah jiwanya udah perempuan ya. Bapak saya tuh nggak menyadari. Ibu saya bilang gini cara Jawanya ya wis bento Pak, memang anakmu kelakuannya wis kayak wedok, katanya dia Pak no, wis sego wis jadi bubur, katanya kata ibu saya. Bapak saya nggak mengerti juga, daripada saya bingung soalnya saya kabur. Aku kesono kesini saudara udah pada nggak ada karena kita waria ya. Ponakan juga hidup mewah-mewah, nggak mau nerima kita. Ya udahlah, sebisa-bisa saya makan apa adanya, kita belain sampai ngejual diri gitu ya. Kadang-kadang kita rajin suka bikin goreng-gorengan, kita titipin di warung. Misal sono mesen 20, di sini 10, di sini 20, ya alhamdulillah aja. Saya ikut ponakan di rumah, di dekat di BSD sono Serpong. Ikut ponakan kalau siang dia kerja gitu, suaminya kerja, ya saya di rumah rapi-rapi, misalnya ngepel, nyapu apa, biar kita di istilahnya di ini gitu ya, di apa, ngambil hati dia gitu. Jadi kita mau kemana-kemana asal ada acara begini, nanti mau ada acara ya udah pergi ke pintu, kunci aja, titip sama tetangga gitu. Nah, selama kemudian udah berubah gitu, ada hikmah apa yang bisa diambil? Banyak ya. Banyak sih, dari diri sendiri yang pertama, terus juga dari lingkungan, dari apa ya, lebih ke apa sih, diri sendiri sih. Kalau yang sekarang sih lebih ngerasa gini, alhamdulillahnya disadarkannya cepat, dikasih hidayahnya cepat gitu. Nggak tahu deh kalau mungkin kayak orang-orang lain yang mungkin masih harus bertahun-tahun, masih nunggu 30 tahun atau bakal 40 atau amit-amit sampai ajalnya belum bisa balik menjadi sesuai kodratnya, kan itu sebenarnya lebih itu aja sih, lebih alhamdulillah gitu. Maksudnya ya itu yang nggak semua orang mungkin bisa mendapatkan itu. Mau di luaran orang mau ngomongnya apa A B C sampai Z, tapi kan yang tahu kan diri sendiri gitu ya. Dan ya itu suatu hal yang alhamdulillah bersyukur dikasih itu sih kemarin. Lebih ke sekarang aja sih, karena nggak bisa, apa yang ada di internet kan nggak bisa dihapus gitu ya. Jadi kalau sekarang jejak digital gitu ya. Iya betul. Sekarang kalau mau ibaratnya kenal, mau menikah atau apa, nah itu tuh agak sulitnya di situ. Kayak kadang anaknya menerima, kan belum tentu orang tuanya bisa menerima masa lalu. Yang kayak gitu sih, lebih penyesalan itu lebih itu. Tapi kalau dulu tuh nggak ada, karena dulu tuh nggak ada sih. Tapi kenapa dulu penyesalannya adalah kenapa viral aja gitu. Kenapa viral terus viralnya kayak gitu. Sekarang lebih kayak gitu karena ya lumayan. Kalau nggak viral nggak ada yang tahu latar belakang ya. Tapi kan sekarang jadi hikmah, mungkin banyak yang bisa mengambil pelajaran, bisa jadi pahala jariahnya. Benar. Dan di sini teman-teman bisa ngelihat ya, Abi ini ibaratnya itu bisa berubah dari sesuatu yang nggak dipolakan kan, ibaratnya tiba-tiba kok ada rasa malas lagi ya gitu ya. Jadi benar kata Ustadz juga gitu, Allah tuh lebih besar kasih sayangnya dibanding murkanya gitu. Jadi orang mau dari latar belakang kayak gimana, saat itu emang udah waktunya dapat hidayah atau saat itu bertobat, selesai juga semua gitu. Apa ya, kalau dalam spiritual yang menurut pengalaman aku tuh sebenarnya itu malah cobaan yang dikasih sama Tuhan. Ini bisa nggak, ini sebenarnya kasih cobaan kayak gini, bisa nggak kamu keluar, bukannya malah merasa oh ini memang aku seperti ini, memang aku dilahirkan seperti ini, memang aku, misalnya aku seorang perempuan yang terjebak di laki-laki, ya aku harus jadi seorang perempuan. Enggak gitu, karena ya coba, maksudnya berpikir cara, kalau nggak bisa secara spiritual, logika dulu. Itu sama buat teman-teman yang mungkin sudah ada di lingkungan atau situasi yang sama kayak aku dulu. Mungkin kalian pengen berubah, pasti hal yang pertama muncul itu takut semua yang kalian udah punya sekarang itu hilang, dan malah hilang sama sekali gitu. Tapi ini berdasarkan pengalaman aku, malah Allah itu, Tuhan itu malah menggantikan jauh lebih besar daripada yang kamu punya sekarang. Karena kebanyakan teman-teman di luar sana tuh problemnya adalah mau berubah tapi bingung dari segi penghasilan dan lain-lain. Tapi percaya aja kalau semua usaha dan semua kesusahan, kesulitan, kesenangan itu cuma Allah tuh selalu menempatkan Allah itu di dalam semuanya, baik doa, dari langkah, semuanya. Karena Allah tuh bener-bener deh,
itu di luar nalar, di luar logika. Gitu ya? Iya, Allah benar-benar bisa ngasih dibalikin yang bahkan jauh lebih banyak. Masya Allah, benar banget ini. Gitu. Ini apa namanya, mirip istri juga, lu harus keluar di satu pekerjaan. Benar, itu benar. Kerjaanku apa? Masa lu diganti jauh lebih banyak, Benar. tapi dulunya nggak pernah nyangka itu gitu. Benar. Tapi pernah ada ngerasa bersalah gak sih sama Allah? Banget, pernah lah. Apa contohnya? Salah di mana? Salah lah, maksudnya kayak kenapa harus pada saat dikasih cobaan itu secara individu manusia gitu, kenapa nggak mencoba berpikir dan merasa itu adalah suatu cobaan gitu, malah pada saat itu mikirnya malah itu adalah sesuatu yang memang terjadi di diri aku gitu. Itu intinya itu aja sih, pada saat dikasih cobaan sama Tuhan, kenapa sebagai manusia bukannya berusaha gitu untuk keluar dari cobaan itu, tapi malah menikmati cobaan itu gitu sih. Masya Allah. Jadi ibaratnya cobaan benar-benar jadi cobaan malah dicobain gitu ya? Iya benar, malah dinikmatin. Ya itu yang mungkin yang terjadi banyak kan sekarang yang aku lihat gitu sih. Tapi karena banyak banget sekarang. Banyak ya? Banyak. Bagian dari pergaulan sekarang aja, bagian dari benar. sosmed. Ibu sih lebih doa ibu, karena semua keselamatan sampai sekarang aku umur 28 tahun, selama 28 tahun di gaya hidup aku yang seperti itu bahkan bisa aku ibaratnya musibah tuh bisa deket banget sebenarnya sama musibah ya, dengan gaya hidup aku yang kayak gitu. Tapi Allah ngasih keselamatan, yaitu pasti kan dari doa orang tua yang setiap malam pasti orang tua kasih yang pada saat itu ibu nggak ngomong gitu, maksudnya ibu nggak pernah kayak ngomong aku doain gitu, tapi dalam diam dia dalam setiap malamnya dia doain itu sih. Jadi yang silence ya. Iya, jadi itu yang sekarang aduh. Oke guys, sekarang saya lagi bersama Azwar. Ini Azwar ini guys, dulunya mantan waria. Mantan waria atau bisa dibilang bencong lah, kata kasarnya gitu. Jadi Azwar ini sudah insaf. Jadi kita mau tanya bagaimana tantangan terberat dia sampai dia bisa insaf. Kan berat ya, mau insaf dari waria ke laki-laki ya. Silakan Azwar. Hidup di dunia ini tidak lama. Akhirat itu tidak ada penghujung. Tidak ada penghujung. Sudah tidak ada penghujung di sana. Di sana kita kekal. Kekal dan abadi. Jadi apa yang Tuhan buat di dunia ini akan diperhitungkan di sana. Jadi beren, kalau bisa kalian di luar sana yang mempunyai perasaan-perasaan mencintai perempuan, lelaki mencintai laki-laki, tahan perasaan itu. Ikuti apa ajaran Rasulullah. Tapi kalau mereka tahan nafsu mereka kepada yang perempuan mencintai perempuan, maka insya Allah mereka tergolong orang-orang yang dalam keadaan sabar. Sabar karena apa? Sabar karena ada perasaan disiksa. Perasaan tersiksa, tapi dorang sabar. Karena dorang tahu Allah sang pencipta sangat baik. Apa yang Allah kasih pada orang, itulah yang terbaik. Beruntung sekali dorang dapat perasaan seperti itu. Kalau dorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dorang takut apa janji-janji Allah dalam Al-Qur'an. Ingatkah kalian dengan kaum Sodom, kaum Lut? Mencintai laki-laki, tapi kalau tahan, kalau dia bertobat terus dia tahan dari perasaan itu, insya Allah kalau dia mati syahid itu. Dan syahid ini orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Syahid mendapatkan keridhaan Allah. Subhanallah. Orang hidup sekarang ini siksa atau mau cari keridhaan Allah. Makan saja apakah kata dapat ridho atau enggak. Tidur apakah kata dapat ridho atau enggak. Tapi ini mati dapat ridho dari Allah. Enak. Sangat beruntung orang-orang yang mendapatkan perasaan itu kalau dalam bertobat. Tapi kalau jangan bertobat, sangatlah rugi. Ingat, firman Allah dalam Al-Quran itu sangat pedih siksanya. Allah itu sangat pedih siksanya. Kan? Kamu laki-laki cintai wanita, dan kamu perempuan cintai lelaki. Jangan wanita mencintai wanita, jangan lelaki mencintai lelaki. Nanti Allah azab. Umat Nabi Muhammad ini azabuhu muajjalu. Allah tidak ajab untuk segerombolan orang, tapi Allah akan ajab jika ajal datang pada dia. Ajabuhu muajjalu. Azab mereka akan datang di waktu ajal mereka. Apa yang mereka lakukan di dunia akan diperhitungkan. Jadi orang sekarang tuh bikin maksiat apa Allah tidak ajab. Tapi nanti tunggu pada saat sakratul maut datang.
Bingung orang. Karena entung ingat tuh dosa-dosa. Dosa itu selalu dicatat, tapi kebaikan belum tentu diterima. Ingat itu. Saya nak bertanya, di desa tetangga sebelah kami banyak bencong dengan kedok salon, dan sangat miris sekali saya lihat kebanyakan masyarakat di sana cuek, dan perangkat-perangkat serta ulama setempat pun tak ada penegasan. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Di mana tempat pengajian? Sana. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Makanya Nabi ketika melihat ada seorang laki-laki dihiasnya tangannya pakai inai, laki-laki pakai inai, maka kata Nabi, asingkan dia ke naqi, tempat makam baki, tempat pengasingan naqi. Maka yang punya bibit-bibit ini harus direlokasi. Harus dibuatkan programnya, Pak Camat buatkan program, nama programnya Be a Man. Biayanya dari CSR Pertamina. Program Be a Man. Buatkan di sini acara, ada kolam di situ buat berenang. Hadirkan guru taekwondo dari Jepang. Hai! Hai! Sampai dia. Bagaimana kalau dia sampai maaf melakukan hubungan kelamin sejenis? Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu menangkap orang sampai melakukan hubungan kelamin, perbuatan umat Nabi Lut, homoseksual, kaum Sadom, faqtulul fa'il wal maf'ul. Yang melakukan, yang menjadi korban sama-sama dihukum pancung. Ojo dikeplai patennya. Karena kami wong cilik yang tak punya wewenang. Saya sudah sampaikan. Kalau di akhirat nanti saya ditanya malaikat, hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan tentang LGBT? Sudah ya Allah. Itu videonya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya hamba Allah dari Surabaya mau bertanya, Buya. Ada yang mengganggu kehidupan iman saya sebagai seorang muslimah. Saya perhatikan begitu banyak kaum gay di Indonesia, tetapi kaum gay ini juga sangat rajin sholat, puasa, tahajud, witir, dan duha. Dan kaum gay ini sering mengganggu perkawinan orang dengan mengancam seorang istri, mengancam istri orang, dan mengatakan suami dari istri ini tidak lama bergabung dengan kaum gay. Buya, adakah cara dari ulama untuk menyadarkan kaum gay ini? Mohon tanggapannya, Buya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tidak ada yang sempurna dalam menjalankan syariat. Ada orang bisa melakukan ini tapi bisa melakukan itu. Ada orang tidak dosa ini tapi dosa yang lainnya. Selagi semua masih umat la ilaha illallah, ini adalah ada keberuntungannya. Selagi menjadi umat Nabi Muhammad, siapapun dia, termasuk kaum gay sendiri. Kaum gay, homo, selagi dia masih umat Nabi Muhammad, ada harapan keberuntungan. Dan orang punya kejahatan, masing-masing ada punya kejahatan mencuri, ada punya kejahatan korupsi, ada orang kejahatan ngambil duit masjid, ada punya kejahatan ngambil duit pondok, ada kejahatan berzina, ada kejahatan, macam-macam orang kejahatan. Gay punya kesalahan di sisi ini, tapi tadi disebutkan dia sholat. Insya Allah semoga sholatnya diterima. Bagaimana kalau menyikapi orang semacam ini? Kita memohon kepada Allah, ya Allah, dengan sholat duhanya dan tahajudnya, hentikan dia daripada kerjaan haramnya itu. Dan kadang mereka itu adalah diuji sebetulnya, dia itu seperti kena penyakit. Jadi bukan untuk kita caci dan kita hinakan, tidak. Cukup Nabi mengatakan memang mereka terjauhkan dari rahmat Allah, cukup. Tapi kita bukan harus kita kutuk-kutuk begitu, bukan. Kita tolong, maksudnya Nabi meringatkan pada kita, jangan kau jadi dia dan tolong dia. Dia umat Nabi Muhammad. Dia adalah umat Nabi Muhammad, dia diuji dengan penyakit. Dia laki-laki, tapi ternyata dicabut rasa senangnya dengan perempuan. Lalu dia senang dengan laki-laki. Dia sebetulnya itu ingin memerangi tapi nggak mampu dia. Belum lagi nanti dikucilkan. Akhirnya buat komunitas sendiri. Akhirnya ya seperti itu.
Insya Allah di antara mereka banyak ahli iman yang sesungguhnya. Tinggal sekarang bagaimana kita ambil mereka adalah kesadaran rasa takutnya kepada Allah kita tingkatkan. Kalau dia semakin takut kepada Allah, secara otomatis akan meninggalkan itu semuanya. Bukan untuk kita caci dan kita olok. Tidak, kaum G tidak akan, tapi yuk kita tolong mereka. Kalau melihat saudara kita sakit, masa akan kita biarkan begitu saja? Kalau masalah mereka adalah saya tidak bisa menahan kalau saya ketemu laki-laki. Yang tidak bisa, yang menjadi sebab tidak bisa menahan karena dia menuruti hawa nafsunya. Anda laki-laki normal, ngelihat perempuan cantik, anggap saja, ya tentu namanya normal. Apakah setiap melihat perempuan cantik langsung dizinai? Kan enggak. Loh, kenapa kok Anda tidak menzinai? Apakah kamu tidak senang dengan perempuan itu? Enggak syahwat? Ya syahwat. Kenapa kok kau zinai? Karena saya takut kepada Allah, karena itu haram. Sama. Yang gay pun juga demikian. Biarpun dia adalah senang dengan laki-laki, cuman karena itu adalah haram, dia akan hindari. Semoga saudara-saudaraku dari kaum G dengar suara ini. Semakin Anda, mungkin kalau Anda kaum G, semakin Anda menahan itu, tidak, itu laki. Dengan saya laki. Menikah juga tidak boleh. Dengan apa pun tidak boleh. Haram bagi saya. Haram. Anda hindari. Akhirnya akan kembali normal diam-diam Anda. Kenapa? Syahwat Anda terus bergolak. Kemudian syahwat Anda pastikan, aku tidak boleh melampiaskan syahwat dengan yang haram. Laki-laki bagi saya adalah haram. Lalu mencoba menikah. Mungkin dengan perempuan tidak ada syahwat mula-mula. Cuman karena syahwat itu seperti orang kebutuhan makan, lihat. Anda menghindar dari laki-laki, maka kemudian dengan istri mula-mula tidak syahwat, akan tapi mungkin syahwat yang dipaksakan karena kebutuhan mulai bisa bergaul. Sampai mungkin punya anak, terus akan kembali normal. Kami himbau kepada kaum gay semacam itu. Jangan sampai na'udzubillah, dosa besar. Zina dosa gede, laki dengan laki dosa besar, perempuan dengan perempuan dosa besar. Ini harapan kami semacam itu. Nasihat juga ini untuk kaum gay. Yang jelas kita jangan menghina-hinakan. Kami tidak berani menghina, mencaci mereka. Karena saya pun tidak punya banyak kesempatan ketemu dengan mereka. Paling kelompok pun kami tidak. Kita ketemu paling 1-2. Jika ada yang mengadu kepada kami dengan sifat, ada perempuan seperti itu, ada laki-laki yang pengen sembuh, alhamdulillah mereka bisa baik-baik semuanya. Asal Anda niat. Dan kami seru kepada Anda semua kaum gay atau wanita-wanita yang lesbi semuanya itu. Kalau Anda ingin benar, Allah Maha Kasih. Kembali kepada kondisi nos, sehingga Anda sebagai seorang wanita nanti akan menikmati, akan senang, akan bahagia dengan suami yang halal, laki-laki yang sesungguhnya. Tapi ingin perlu proses. Dan ingat, semua orang yang diuji oleh Allah dengan semacam itu, kaum homo dan lesbi, maka di saat dia menahan itu jihad. Dia menahan. Seorang Anda wanita, ngelihat wanita kemudian Anda terpesona, kemudian Anda astagfirullah, ini jihad pahalanya luar biasa, mengalahkan jihad di medan laga. Tidak, itu haram bagi saya. Astagfirullah. Tidak. Saya tidak mau melakukannya. Digoda enggak, putus komunikasi. Dia sakit. Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau Anda sudah semacam itu, maka tiba-tiba akan runtuh kesenangan Anda. Kalaupun Anda mulai ada pengen lagi, tidak seberat yang pertama. Semakin ringan, sehingga mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, Anda menikah, istimewa nanti. Jadi mereka itu sebenarnya diuji dengan sakit yang dia sendiri hati kecilnya ngomong nggak mau. Cuman karena syahwatnya cocoknya dengan sejenis, maka dituruti syahwatnya. Dia nggak mau karena ibunya juga sedih, bapaknya sudah sedih. Kemudian di saat bicara keturunan juga pusing, macam-macam. Dia dikucilkan, dia akan tapi syahwatnya ke sana. Kasihan mereka itu, perlu kasih sayang, perlu didoakan, perlu ditolong. Bukan dicaci dan diolok. Adapun bagi Anda, ya mungkin fahamkan saja kepada suami Anda, ya dengan cara yang baik. Jangan sampai suami Anda ini ke bawah dalam hal semacam ini. Ya cukup kuatkan iman suami, diajak ke majelis dengar semacam ini, dia tidak akan ke bawah. Bisa jadi dekatnya dengan kaum G hanya sekedar menasihati mungkin. Tapi kalau sudah punya iman, susah untuk ke bawah. Insya Allah. Semoga suami Anda juga aman, dan insya Allah kaum G yang mendengar suara ini adalah akan kembali kepada Allah menjadi normal dan punya anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Jauh sudah lelah kaki melangkah, aku hilang tanpa arah, rindu hati sinarmu. Wahai Tuhan, aku
hitam jalanku. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Ya Rabbi, izinkanlah aku kembali padamu. Meski mungkin takkan sempurna, aku sebagai hamba